Masih dia nggak ada podcast terkece seplanet bumi. Podcast terkece seplanet bumi. Iya. Woi. Tentunya dengan teman-teman ngobrol di podcast yang kece-kece juga seplanet bumi. Enak podcast ini bisa sambil ngerokok. Santuy ya enggak? Soalnya udah dicontreng di YouTube 18 plus. Oke. Iya, jadi nggak ada masalah sama itu. Yang Gak ada di bawah masalah. 18 nggak bisa nonton. Nonton anak-anak aja. Ya, tayangan anak-anak. Ini bukan Dalang pelo gitu. gila ya. Jadi gini ceritanya, gue itu belakangan sebulan yang lalu tuh ditelepon-teleponin orang-orang. Telepon-teleponin orang-orang, Kenapa? berdering-dering. Bertanya banyak Semuanya nanyain lu ya kan. Ngetop lagu jadi gue nggak tahu bang. Gue nggak tahu ceritanya. Nggak tahu gue gimana. Gue bilang kan itu bikin heboh lah ya. Bikin heboh. Jadi ditanyain teman-teman Ki, ada apa sih enggak gitu. Dep, sebulan yang lalu, Bang, ada yang DM. Akun Kak Kiki kemana? Yang ya kan? centang biru ya. Yang centang biru. Gue cek, hilang. Waduh ini ada apa gitu kan. Iya. Nah terakhir kita gak ngobrol soal itu. Iya. Ya, kita kan kita ngobrol before itu kan. Tapi ini gak kita bahas nih ya obrolannya. Nah yang gue bingung itu sampai sekarang gue masih misteri. Sampai sekarang tuh. Nah sekarang statement lah ya kan. Ada apa Ki? Gak ada apa-apa sih, itu di-report aja sama orang-orang buzzer-buzzer ya kan. Press ya. Bukan sih, gue sebenarnya nggak jadi artis juga. Gue kemarin endorse juga nggak open endorse gitu kan. Iya. Jadi kalau akun centang biru hilang ya gue tinggal bikin lagi aja gitu ya, memulai lagi gitu. Cuman yang gue kemarin itu ada sebuah, bukan masalah sih ya, tapi gue harus menyuarakan. Iya. Kalau enggak ada oknum yang ngerasa kebal hukum. Iya. Nah, membawa nama-nama satu institusi, karena kenal salah satu dua oknum, akhirnya memanfaatkan keadaan, mengaku-ngaku asetnya negara. Dan ini nggak boleh diteruskan, nggak boleh dibiarkan. Nah mungkin gue terlalu frontal kemarin itu. Karena satu, orang ini, oknum ini pernah punya masalah sama gue di masa lalu ya kan. Memfitnah, naik gara-gara ngomongin orang gitu kan. Gue dibilangin nyinyir pada saat itu. Ya nggak pada, nggak bukan masalah bagi gue, ya kan. Tapi akhirnya masyarakat sekarang Indonesia tahu bahwa seperti ini loh gambarannya orang ini, dan orang bisa menilai sekarang. Dan nggak apa-apa. Kalaupun Instagram gue hilang, ya itu resiko dari menyuarakan bagi gue. Dan bukan masalah yang berarti banget buat gue, karena gue tinggal bikin lagi. Ada yang bilang, ada influencer yang bilang, followers lu dikit, ngaku-ngaku artis, dia belum gak ngikutin gue. Followers gue ya lumayan kemarin ya kan, yang hilang itu. Gitu. Jadi kenapa yang terverified itu di-banned, ya gue karena terlalu agak kasar ya, mungkin ya kemarin ya, untuk menurut pandangan dari Instagram. Padahal sih gue nggak gue pakai kata-kata kiasan, cuman karena terlalu banyak yang report, mungkin ketakutan akan suatu hal ya, dan akhirnya mereka mereport rame-rame gitu. Gue dapat peringatan tuh berapa kali, tapi gue bandel aja. Oh lu udah diperingatin? Wah peringatin. Yang peringatin tuh Instagram. Oh berkali-kali gue, tapi gue serius. Ada ya? Ada kali 10 kali gue diperingatin. Emang ya itu lu harus rela berkorban kalau lu menyuarakan kebenaran. Gitu loh. Nantinya orang bakal tahu kok siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Kita bukan cari pembenaran gitu kan. Dan intinya adalah gue kemarin sempat juga dipanggil sama salah satu petinggi lah dari pihak kepolisian. Ini ada apa masalah ini? Nah, maksud saya bukan untuk menyerang institusi. Karena orang-orang ini bawa nama institusi sok kebal gitu kan. Ada apa? Oh dia bilang nggak ada. Beliau bilang nggak ada. Kita nggak backup orang ini. Gitu. Nggak backup orang ini gitu. Nggak ada mau backup kita semua. Nah kata gue, jangan masalahnya netizen menilai, masyarakat menilai orang ini kok nyerocos terus kan kayak kebal hukum gitu. Apakah dilindungi? Gue tanya nggak ada. Mereka juga nggak kenal. Ada mungkin 1-2 oknum dia kenal, gitu kan. Tapi juga nggak serta merta dia
dia mau membackup gitu kan. Karena semua kenal belum tentu membackup maksudnya. Oh iya dong, kalau salah ya salah. Nah, si oknum yang merasa kebal hukum ini, ya kita sebut saja namanya N lah ya kan. Ini merasa selalu arogan ya kan. Semua diserang nih, satu demi satu tokoh diserang, dia nimbrung ke sana, nimbrung ke sini. Kita tahu backgroundnya. Pada saat itu di The Potter di album pertama, dia coba cari-cari panggung pamor dengan memfitnah, cara-cara seperti itu, ya kan? Kok kesini keterusan, dan ini harus di stop. Kalau dia mau berkarya, silakan berkarya. Kalau dia mau bikin album, silakan bikin album. Tapi jangan pernah nyenggol orang, apalagi membawa nama-nama orang-orang yang dikenalnya, gitu loh. Terus juga ada oknum teman-temannya yang mendukung, mensupport seolah-olah baik di mata netizen. Nah ini harus di stop. Demi mendapat pujian. Kalau nggak jadi kuil aja aku nih Gelo ya kan. Puji-puji gitu kan. Tapi di belakang itu berstrategi bagaimana menjatuhkan orang. Dan itu harus kita stop. Dan masyarakat harus melihat, terbuka matanya. Kita balikkan dunia entertain seperti dulu lagi. Itu loh maksud gua. Jangan sampai satu nama institusi jelek gara-gara oknum ini ngaku-ngaku. Gue sempat dipanggil gue. Gak usah kita perlu ceritain lah. Siapa pejabatnya gitu kan. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti ini? Ya kan? Ya gue jelasin. Maksud gue bukan tujuan menyerang institusi. Sekali lagi. Gue mau membuka mata masyarakat bahwa satu institusi kita tidak membela orang ini. Gitu. Yang salah tetap salah. Kenapa? Dia ngaku-ngaku. Rusak dong bangsa ini kalau dia beranggapan, netizen beranggapan orang ini satu kebal hukum. Kok gak mempan-mempan begini. Katanya polisi ada yang melindungi. Kita kan mau menyelamatkan institusi yang kita cintai, Polri ini gitu kan. Gitu. Jangan sampai gara-gara ini orang, ya mungkin malas kali ya. Orang dikiranya kebal hukum. Gak ada kebal hukum. Gue sampai dilaporin polisi. 2. Iya, lu berapa kali gue dipanggil kepolisian. Ya memang unsurnya itu. Dia yang dipanggil, gue yang deg-degan gitu. Iya, gue bilang gue gak takut sama sekali. Kenapa gue diam di Instagram yang baru, jarang ngomong kan masa mau tiap hari balas ini men. Habis gitu kan? hidup yang ngurusin. Habis gitu, kita kan juga butuh kerjaan. Gitu kan. Gue bilang orang-orang oknum seperti ini, selebgram seperti ini, atau artis yang oknum seperti ini nih tidak sadar akan nasib kedepannya netizen ini, bangsa-bangsa. Dia selalu bikin gaduh, selalu fitnah orang, ya selalu merasa dirinya benar. Coba kita introspeksi diri dulu, berkaca diri. Kalau gue bersuara dibilang belum move on. Kalau gue lantang dibilang nyinyir. Terus lu difitnah mau diem aja gitu terus. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lu. Kita berhak juga bersuara. Dan kita juga punya media sosial juga untuk mencontohkan berimbang, jadi balance gitu kan. Nah, orang mungkin gak mau ngeladenin orang ini, oknum ini. Karena oknum mungkin malas kali artis-artis lain. Karena agak begini. Gitu kan. Agak begini gitu kan. Agak begini. Nah itu tadi. Tapi kalau lama-lama kita diam. Lama-lama kita tidak bersuara. Orang ini akan menjadi jumawa dan merasa di atas angin terus. Gitu. Tapi lo hebat juga ya Kia. Dapetan aja itu video-video itu. Bukan sih, sebenarnya itu saya cuman meneruskan aja. Yang dapat itu bukan kita. Saya nggak tahu yang dapat siapa. Yang hebat tuh orang itu, gitu kan. Saya emang nggak hebat, guys. Cuman kan dia melaporkannya illegal access. Iya. Hah? Emang gue pernah lihat handphonenya? Iya benar. Dia gue posting foto begitu, mereka beranggapan itu handphonenya di gua ketahuan, gue ditanyain sama polisi, yo cari dulu handphonenya, gue bilang, siapa tahu handphone siapa, alat bukti, ya kan, cari handphonenya, sampai dapat, suruh pelapornya, siapa tahu bukan chat dia, siapa tahu kan, nah gitu loh, jadi gua di sini bukan yang menjebol akses, ya kan, dan polisi pun kaget penyidikan, oh berarti
Ya kalau mau nyebarin ya tangkap dulu ya. Kayak stasiun TV yang nyebarin itu. Ya kan? Banyak karena loh. Karena gue lihat juga itu udah nongol di buzzer media yang lain gitu. Sudah nongol. Kebetulan karena gue akunnya Centang Biru pada saat itu, gue yang dilihat. Iya kan. Itu jadi corong banget jadi corong sampai semua tuh ngelihat gue gitu kan. Pas gue lihat Instagram gue yang Centang Biru itu, pas gue lihat, artis semua yang lihat ngintip Centang Biru semua ya kan. Kepo ya kan. Tapi ada salah satu artis juga bilang nggak nyangka ya. Nggak nyangka begitu. Saya pun nggak nyangka juga. Bisa loh bikin intrik seperti itu tuh, orang-orang seperti itu tuh. Bisa bikin intrik-intrik yang bisa membangun opini publik. Tapi yang kemarin lu dipanggil polisi itu gara-gara itu. Apanya? Gara-gara video-video itu. Apa? Yang dikirim foto-foto itu. Sebenarnya kan foto itu kan udah di-upload sama akun gosip kan. Iya. Cuman gue meneruskan. Oh, jadi klarifikasi soal itu. Iya, jadi rame. Iya. Jadi rame. Tapi berita yang miring yang beredar, Kiki dipanggil polisi karena ini, itu, dan lain-lain. Iya, illegal access. Ngawur, ya kan. Kalau illegal access itu gue jebol password, ya kan. Gue ngejebol handphone. Nah handphonenya aja gue gak pernah lihat di mana. Nah, dia mungkin ketipu dengan postingan gua yang soal handphone. Sangkanya itu handphone yang nggak tahu handphone siapa gitu. Jadi seolah-olah menuduh handphone itu di gua. Oh gitu. Lo bisa ambil akses ke handphone itu gitu ya. Iya. Padahal gua sampai detik ini nggak pernah ngelihat handphone itu. Iya. Nggak pernah. Dan gua nggak tahu siapa. Kalau ditanya, jadi siapa ya? Kok tanya saya gitu kan? Hah? Yang ngelaporin lu tanya gua gitu kan. Logikanya kan seperti itu. Polisi juga nanya gitu kan. Jadi siapa? Jadi gini, keterangan ya terserah itu urusan pelapor. Polisi tinggal membuktikan. Iya kan? Intinya adalah kita di sini bukan sebagai penjebol akses itu yang dituduhkan mereka. Karena postingan-postingan tersebut sudah saya lihat di akun-akun gosip. Kebetulan akun saya Centang Biru. Kan mungkin menuduhnya saya. Silakan aja tuduh nggak apa-apa. Karena otentik kan, silakan tuduh nggak apa-apa. Pembuktian kan di sini ada penyelidikan, penyidikan, pelimpahan. Jaksa juga nggak sembarangan terima bukti gitu-gitu aja. Lagi mereka aja yang kuat aja ya lemah gitu. Apalagi yang lemah begini itu menurut gua ya. Gitu menurut gua. Tapi ada kejadian yang kocak ini. Dan ini fenomena juga. Sayembara pantun. Pi lu lihat gak sayembara pantun tuh Pi? Ya itu bikin heboh ya. Itu gue ada aja sayembara pantun. Sebenarnya kita kan orang Indonesia ini dari dulu nenek moyang kita berpantun. Mau ngelamar berpantun. Nah mungkin mereka cara-cara mereka kurang smart mungkin ya. Ya kan itulah ya. Jadi gue di situ. Pantun tuh bukan menyudutkan seseorang, tapi merasa tersudut loh ya. Merasa tersudut, ya itu resiko lu. Gua nggak nyebut nama, ya kan? Gua nggak nyebut apa. Dan itu banyak banget yang ikut pantun itu, itu banyak banget gitu kan. Pantun dalang ya kan, pantun ini gitu kan, pantun itu gitu kan. Ayo dapat giveaway dari Babang sekian ya kan, yuk buat 5 orang pemenang. Ya nggak apa-apa intinya gue ngajarin netizen bahwa nggak harus ngata-ngatain. Banyak di situ yang ngata-ngatain, cuman yang gue pilih ya memang yang lucu-lucu dong, hak gue dong. Yang lucu-lucu. Ada beberapa pantun yang memang lucu-lucu pada saat itu yang bikin gue ketawa banget gitu kan. Itu hiburan bagi diri gue gitu kan. Terus ada yang kebakaran tuh ya kan. Wah kacau nih ya kan. Ya kan kacau gitu kan. Ya karena mungkin gini ya. Semua tuh ide. Ide kreativitas kita. Dan gue juga bukan untuk memojokkan salah satu pihak. Sebenarnya. Toh kalau ada yang merasa terpojok biar dia sadar diri. Sadar diri. Hidup nih kita cari apa sih? Mau ribut-ribut sama orang. Mau ngerasa arogan so jago. Gue kenal banyak petinggi. Dan beberapa kali nyanyi di acara yang orang yang ada pangkatnya. Nggak sombong kok. Menghargai sesama. Apapun profesinya menghargai. Dia mau banyak duit ya kita nggak ada apa-apanya mungkin sama orang-orang itu gitu kan. Tapi mereka itu bisa
ya ngobrol bareng kita. Nah, itu kan satu jadi contoh bagi kita kan. Dan ini pangkat nggak punya, ya kan? Kelakuan bad, misalnya ada oknum seperti itu. Terus mau show off bahwa gua ini adalah aset negara. Gua tanya sekarang aset negara itu seperti apa sih? Prestasi, musik, budaya di seni, olahraga, ilmu pengetahuan. Ya, bukan ribut-ribut terus lu buka kancing satu gitu kan. Ya kan? Kalau begitu juga orang juga bisa gitu kan semuanya kalau begitu kan oknum-oknum. Nah, ini rusak bangsa ini kalau diteruskan orang-orang seperti ini gitu kan. Terus joget-joget di TikTok gitu misalnya kan. Gitu kan. Mau gimana orang yang berkarya setengah mati kayak Papi Ero tuh di sebelah sana kan. Woi, setengah mati bikin itu produksi segala macam nggak dilihat. Karena dilihatnya orang-orang begini nantinya. Jangan dibiasakan begitu. Nah, gue tuh maksud tujuan gue begitu. Biar apa? Biar orang yang berakting di sinetron, film, terus bahkan zaman sekarang ini ada yang bilang jadi artis gampang sekarang. Sensasi aja. Viral. Marah-marah di TikTok. Ya kan? Terus apa? Buka kancing satu di TikTok. Viral. Terus dipanggil TV. Dipanggil podcast sama orang-orang. Nah, itu mindsetnya udah sampai ke sana hari ini gitu kan. Terus yang berkarya kayak orang-orang kayak anak band, kayak pemain sinetron gak dilihat, gak dilirik. Sementara mereka capek ngebangun itu begadang sampai pagi, berpikir gitu. Ini kita kalah sama orang-orang yang istilahnya mindsetnya gak berpikir ke depannya. Nih ya teman-teman ya guys ya, generasi milenial, lu kalau berbuat sesuatu itu ada jejak digital. Manusia itu istilahnya kita ini semua punya salah. Nah, jadi ketika lu mau posting sesuatu tuh lu mikir apa yang terjadi ke depannya sama diri lu, dampaknya. Pada saat itu video itu sudah bergulir, sudah diposting dan dilihat banyak orang, itu gak bisa dihapus guys. Ya, karena udah nyebar. Sudah nyebar dan jadi jejak digital lu di masa depan. Jadi kalau kalian berpikir ya perempuan-perempuan, yang lelaki juga gitu kan. Kalau misalnya yang kaum hawa nih ya, teman-teman semua mikir-mikir lah kalau posting gitu kan. Dan itu karena jadi jejak digital, apalagi kalian istilahnya ya apa ya, generasi penerus bangsa gitu. Kalau nantinya lu posting itu pada saat ke masa depan lu nyesel, nah coba dibalik gitu. Kalau gue posting ini gimana ya ke depannya, gimana kalau gue nanti punya suami, gimana nanti kalau gue punya anak gue ngelihat. Nah seperti itu, nah gue pengen, ya itu sih resiko masing-masing memang. Cuman kita harus mengingatkan itu, dan itu tujuan gue sebenarnya. Jangan dicontoh oknum-oknum yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Satu, menjatuhkan artis lain untuk naikin pamor dia. Ya. Satu, tiap orang ada masalah ikut nimbrung. Ya. Giring opini, memfitnah. Kayak gue ngomong ini, Maho, itu kan enak banget dia ngatin gue Maho gitu kan. Laki-laki nih ya kan. Nah. Iyalah. Laki-laki nih ya kan. Laki-laki emang gak boleh bersuara? Boleh dong. Saat ini boleh dong. Ini zaman era keterbukaan. Lu bilang semua, kalau laki-laki tuh diem, kayak Ariel Noah diem. Ada yang begitu netizen vokalis tuh diem. Beda men karakter orang. Beda-beda ya. Mungkin Ariel ya Ariel, Andika kangen band ya Andika kangen band dengan caranya. Istilahnya banyak ininya. Kontroversinya. Gue dengan cara seperti ini, semua punya karakter masing-masing. Kalau lu samain, suruh sama semua orang dengan maunya lu, orang gak punya karakter nantinya. Dan yang satu karakter yang berkonflik, itu biar sadar, ayo sih berkarya. Ayo sih kita, gue bukan cari ribut ya. Toh kalau oknum itu berkarya dan bikin karya bagus, bisa berprestasi buat bangsa ini, buat dirinya, kita acungi jempol. Yang lalu, yang fitnah-fitnah, biarin aja udah. Maafin aja udah. Siapa tahu sadar begini. Karena nyawanya masih ada di kandung badan kan. Asli. Nah kalau kita ngingetin orang,
nyawa, bukannya belum move on ya, mohon maaf ini teman-teman ya. Mohon maaf ya, saya laki-laki ya. Ya, saya juga mau kehidupan, saya mau nikah gitu, saya udah punya calon gitu. Bukan untuk itu, ini semata-mata peduli. Kalau move on mah guys, cewek banyak guys. Iya dong. Ya bukan kita sok kegantengan ya, istilahnya laki-laki. Ya mungkin orang-orang seperti ini beranggapan bahwa wah disenggol atau di apa, udah kepedean tuh ya kan. Iya. Itu aja. Bakal rame nih. Bakal rame nih, pansos nih segala macam. Enggak, gue gak ada tujuan buat itu, enggak ada sama sekali. Terus dengan apa kondisi, lu nyesel gak sih akun hilang? Enggak, sama sekali enggak. Oh saya. Karena satu sisi, lillahi ta'ala gue enggak. Gue ini hidup nih apa sih? Ini kan statement lu kan, bagaimana dengan lu kondisi akun hilang gitu kan. Nah ini kan statement kan, gak menyesal berarti kan. Gue tuh hilang rezeki, bukan hilang ya, belum rezeki lah ya. Iya. Kalau hilang rezeki ya gak mungkin lah, udah diatur rezeki. Sekitar 200 jutaan lah itu. Karena salah satu ada yang mau ada salah satu aplikasi yang mau kontrak gua per bulan selama 6 bulan. Dan lumayan tuh ya, lumayan lah buat beli handphone baru gitu kan. Karena kan prestis kan. Prestis banget. Dan itu nggak masalah buat gua, rezeki gua nggak di situ, di bidang lain. Nah, setelah akun centang biru itu hilang, menurut lo gitu, jadinya ternyata nggak penting juga ya ada centang biru atau nggak centang biru, kan banyak juga akun besar yang nggak centang biru ya kan, banyak juga gitu. Itu ternyata jadi kayak gimana menurut lo? Ya centang biru itu prestis sih. Kalau artis centang biru dong gitu kan kata orang. Kalau sementara centang biru itu gampang sekarang, autentik aja. Iya, terhubung lah sama ini, dia pengacara bisa centang biru. Nggak hanya artis saja, profesi apapun di situ kan ada pilihan-pilihannya. Dia musisi, dia moderator, apalagi dia pemain sinetron. Bahkan ada yang nggak nyampe 10.000, di 2.000 aja. Dia produser, ya kan? Karena memang otentik gitu. Otentik itu dia, dan itu misalnya kayak untuk endorsement yang masuk itu otentik dan mau gitulah. Ya, kalau gua pas kehilangan ya udah. Mau apa? Nyawa aja bisa hilang kok. Iya. Dalam sekejap. Apalagi cuma akun ya. Apalagi cuma akun. Santai aja kali. Seru ya. Iya. Nah ini buat nutup podcast nih Ki. Cepet banget ya di podcast katanya dia. Kedepannya apa nih plan lu untuk giatnya dunia entertain nih ya kan? Tanggapan lu lah soal dunia hiburan saat ini gitu. Ngerokok dulu lah. Tanggapannya buat dunia hiburan saat ini yang lu lihat kan, dunia hiburan ini kan agak-agak bergeser maksudnya. Tapi kalau gua ngelihatnya sih sebenarnya kita harus adaptasi gitu kan, adaptasi dengan banyak hal gitu. Bukan bermaksud ikut-ikutan ya. Iya, yang gua lihat sih sebenarnya kita ini kalau mau personal branding boleh lah. Sekali-sekali itu menaikkan pride. Gue tau lah dunia entertain bagaimana. Cuman gak melulu harus itu. Iya. Karena gue lihat ya ada oknum-oknum selebgram, teman-teman dari kita itu asik dengan cara-cara begitu. Akhirnya memaksakan diri. Begitu gak ada duit pusing. Iya kan? Banyak tuh teman-teman juga kayak gitu gak? Karena biaya hidup ini sebenarnya nyantai aja sih. Iya kan? Cuman yang biaya hidup ini ya nggak terlalu mahal menurut gua. Iya. Mahalnya apa coba? Biaya pamer. Biaya show off ya. Iya, biaya pamer. Biaya pamer tuh mahal guys, ya kan? Untuk di media sosial gitu kan? Iya. Gitu. Jadi biaya hidup itu kalau menurut gua biasa-biasa. Biaya hidup tinggi gini-gini itu tergantung. Orang gaji 4 juta bisa cukup sebulan. Ya tergantung aja kebutuhan keinginan kita. Kalau kita banyak inginnya, makanya kita berkaca diri. Kalau belum bisa beli jam tangan mahal, yang biasa-biasa aja. Jangan maksain, itu bertahap. Kita gaji kita naik, pendapatan kita naik, baru kita bisa beli yang mahal. Ini enggak. Kebanyakan zaman sekarang ini, dunia entertain yang khususnya. Apalagi sosialita.
Kalau sosialita udah pasti sosialita ya kan. Iya, udah pasti lah. Pengen jadi sosialita. Karena gitu. gaya hidup kan itu. Lifestyle. Akhirnya terjerumus dengan hal-hal. Satu, kayak kemarin ada selebgram di Palembang. Mempromoin. Karena duitnya bagus. Situs judi online. Ketangkep akhirnya semua. Kan sayang. Iya. Satu. Ya kan. Ya kan. Banyak salah jalan. Banyak salah jalan untuk demi menyukupi keinginan. Kalau ngomongin keinginan sendiri nih Ki, kita ngomongin Lampung deh sekarang nih ya kan. Jadi gue tuh selalu ngobrol sama yang udah mencapai titik ini ya, settle lah bahasanya gitu. Maksudnya nggak cuman bicara popularitas, tapi kita masuk ke titik settle yang dimana sekarang itu udah bukan ngomongin diri kita sendiri lagi nih. Kiki, The Potters ini sudah pernah terkenal, duit sudah pernah banyak gitu kan. Nah tugasnya sekarang adalah membangun Lampung nih Ki, selanjutnya Ki, ya kan. Nah Lampung ini butuh seorang Kiki The Potters loh, ya kan. Kalau Kiki The Potters turun membangun Lampung ini gue yakin kuat ini Ki. Pilih nomor saya. Kampanye dong. Ada Papi Ero tadi ngobrol juga kan, dia udah siap untuk turun sebagai produser. Iya, gitu. jadi kita harus membangun Lampung ini. Saya lihat Lampung ini memang potensinya luar biasa ya. Musiknya, pariwisata, destinasinya. Semua. Kita bisa bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Ya kan. Terus kita bisa kerjasama dengan penggiat-penggiat industri ekonomi kreatif lainnya untuk membangun Lampung. Karena bukan soal musik saja, ada budaya, ada pariwisata, Lampung yang bisa dikenalkan. Nah, kita sebagai seniman Lampung, ya kita harus bangga. Bangga ada Jauh Daun, ada Kangen Band, ya kan, ada The Potter, ada The Reunion. Iya. Ya kan mau launching ya kan. Ya kita support dong gitu kan. Ayolah kita bareng-bareng gitu kan. Nah, ada Seven Sky, musisi-musisi grup Lampung gitu kan. Intinya kita bukan berbicara untuk hari ini aja, ke depannya gitu kan. Bagaimana dengan kita hadir lagi nih di Lampung nih, kita besarkan ini, kuatkan. Nah, Lampung itu jadi barometer musik juga di Indonesia ini. Karena penduduk Lampung ini, Bandar Lampung saja ini banyak banget gitu kan. Lampung itu saya lihat perkembangannya flyover dari mana-mana. Terima kasih Bunda Eva. Akses banyak Kota Bandar Lampung ya kan. Khususnya Provinsi Lampung sekarang sudah masuk internet di mana-mana, digital. Nah sekarang kita nggak perlu lagi kayak dulu kita datang ke Jakarta, kita cari label musik atau cari PH. Cukup dengan kamera, kita punya ide kreatif, cukup dengan home studio musik, dengan hasil yang dimaksimalkan, asal karyanya bagus itu dapat diterima. Karena banyak di daerah-daerah di Jawa sendiri yang saya lihat, musisi-musisi daerahnya sampai ratusan juta viewersnya. Iya benar itu. Kenapa Lampung nggak bisa? Ayo dong, bangun dong, ayo kita bersatu dong gitu kan. Bersatu dong. Kita yang kayak gua nih ya udah 12 tahun di industri musik. Ya gue siap nih mengasih pemikiran. Nah lu harus begini. Di eranya sekarang gitu. Karena kita masuk dulu transisi ya. Digital dan fisik. Kita di tengah-tengah. Iya transisi gitu. Transisi maksudnya. Tapi gue ngerasain kaset dan CD The Potters tuh laku. Iya. Nah, karena dulu masih bisa monopoli guys. Iya. Kita tampil di sini, tampil di TV. Sekarang gak bisa. TV pun terima artis, terima band, terima musisi itu. Yang udah viral duluan ya. Di Spotify. Peringkat berapa gitu kan. Followers, subscribers. Nah, itu ditanya. Iya. Pasti. Jadi kita harus membentuk diri di karakter diri kita dulu baru bisa kita keluar. Iya. Sekarang. Kalau dulu kan keluar dulu. Wah berjuang, naik bus, bertati-tati. Kalau sekarang enggak. Kreatif. Daripada lu jajan yang enggak gitu kan. Beli apalah, beli minuman, beli alkohol. Anak muda dulu ngapain ya kan. Tabungin, beli kamera bagus. Beli alat properti yang bagus untuk mendukung karya musik lu. Bikin. Berkarya ya. Berkarya. Iyalah. Insya Allah jadi hasil. Aset digital. Jadi sangat memungkinkan ya Lampung ini akan masuk ke era kejayaannya dulu. Kembali seperti dulu nih ya. Ya daerah lain aja bisa kok. Iya sih. Apalagi kita. Benar. Dan lo
siap support lah ya untuk itu ya. Gue ini kayak berjuang sendirian tau gak lu? Gue yakin sama Angga. Dulu dia dibilangin orang gila bikin-bikin begini. Adalah salah satu orang. Angga ngapain sih Angga tuh bikin-bikin podcast? Akhirnya yang kesini datang pejabat-pejabat ya kan. Nah itulah buah dari kesabaran ya. Sebenarnya sih salah satu konten yang bagus banyak ditonton ya udah. Podcast lu terkenal gitu kan. Atau apa citra yang lu bangun bakal dilihat orang gitu kan. Ini kan baik ya kan. Kenapa gak sih kita dukung? Musisi Lampung banyak berkarya, banyak bikin-bikin gue lihat ya, konten-konten kreatif bagus. Ya muncullah YouTuber baru ya kan. Sekarang ini tugas kita tuh mengkoneksikan sih, sebenarnya menghubungkan teman-teman semua, kreator-kreator, musisi-musisi, enggaknya ya terhubung aja gitu, nggak harus berkumpul sih sebenarnya, terhubung. Hingganya kalau kita mau ngapa-ngapain kayak Papi tuh, mau launching dia tinggal telepon, nggak ngevlognya di sini, nah gitu karena terhubung kan, semudah itu gitu, dan kita langsung, oh iya support gitu kan. Ya, itu aja sih tugasnya. Ya jadi gini, ini ada, gue mau kasih ini sedikit nih. Industri musik Korea itu maju kenapa? Karena konsisten. Kalau kita ini kan enggak, kadang-kadang kita bukan ngejelekin diri kita ya, bangsa kita ya. Balik ke diri senimannya juga. Setahun capek. Iya. Kendor. Lu kerja aja kali, main musik masih musik aja gitu. Konsisten itu tadi. Enggak konsisten, setahun 2 tahun melempem. Belum jadi melempem. Kalau gue enggak. Kalau gue enggak jadi artis gue enggak mau pulang. Iya. Mau tidur di emperan lah ya kan. Penting gue jadi artis. Bagaimana caranya gue punya karya gue bisa terkenal. Gue enggak nyari-nyari sensasi. Sekarang kita lihat industri Korea lebih maju dari industri musik yang lainnya di dunia ini. Sampai kemarin featuring BTS sama Coldplay. Itu kan suatu prestasi. Padahal kalau dipikir-pikir boy band gitu kan. Karena terkonsep. Iya kan, collab sama band dunia yang gede. Karena terkonsep. Iya. Karena terkonsep. Satu hal yang gak mungkin jadi mungkin ya Kia. Iya. Pasar Indonesia ada kurang lebih 270 juta. Korea Selatan 50 juta penduduknya kurang lebih. Banyakan mana? Indonesia kan. Ini penduduk Sumatera di saat itu jadi Korea. Mungkin ya. Korea Selatan ya. Iya dong. Iya. Kita ada Papua, Kalimantan, Jawa, Bali, Lampung, Palembang, sampai dari Sabang sampai Merauke lah. Iya. Itu berapa? Kita nih bangsa pasar kalak. Coba sehari gak nonton musik luar negeri. Pusing tuh balak musisi luar negeri sama Indonesia. Iya. Karena pasar di sini banyak. Kita cuman gini ya. Lagu dari 270 juta rakyat Indonesia, industri musik. Cuman butuh berapa persen gak balik modalnya? Iya, benar. 1% penonton doang. Iya. 2,7 juta. Balik modal itu. Nah, sudah punya fanbase 2,7 juta, 1% doang dari penduduk Indonesia. Alangkah banyaknya yang bisa dieksplor negara ini. Lu punya hater 100 ribu, gak masalah lu perang-perang aja. Yang bela lu 2,7 juta. Nah sedangkan kenapa mereka industri musik Korea maju? Karena mereka mau sana pakai bahasa Indonesia. Orang fans Indonesia seneng. Karena menghargai bahasa. Di sisi itu sudah merebut hati pasar Indonesia. Iya. Dan itu apa? Bagi bisnis, bagi negaranya. Apa? Mereka dagang produk handphone. Laku. Dagang produk baju, fashion. Laku. Iya. Budaya mereka terkenal. Iya. Sekarang siapa yang gak suka film Korea? Drakor. Awal dari film. Musik Korea. Iya. Gue suka BTS lagunya Dynamite. Itu asik. Dynamite. Gue paling suka tuh lagunya. Itu musiknya asik, pas semuanya nyanyinya. Dan mereka itu terkonsep. Mereka ditempa bertahun-tahun. Sampai dipersiapkan benar-benar matang. Baru dilaunchingkan dan itu konsisten bertahun-tahun Korea itu. Nah kita nggak usah berpikiran jauh lah, kita memulai aja dulu bangsa Indonesia ini. Mulai aja dulu lah ya. Mulai aja dulu. Kalau Korea, kalau nggak ada karya, dihujat, lu nggak jadi artis. Jadi lu harus punya karya.
musisi, pemain film di sana itu dianggap dewa. Salah sedikit hancur karirnya langsung. Masuk penjara sedikit hancur karirnya. Bikin sensasi sedikit hancur karirnya langsung. Itu di Korea. Jadi bener-bener karya. Fokus ke karya ya. Fokus ke karya. Misalnya contoh PPRO ya. PPRO di Korea Selatan bagian pinggir ya. Misalnya nih, kawin lagi, ya kan? Langsung jatuh karirnya guys. Iya kan? Misal contoh. Terus ada lagi satu hal, contoh Angga, bikin sensasi, langsung jatuh karirnya di sana. Ditinggalkan. Ngapain ngikutin yang buruk kalau ada yang baik? Iya. Gitu loh. Kalau di sini kan enggak, sensasi sama dengan hasil. Capek deh ya kan. Sensasi sama dengan hasil. Nah itulah harus kita rubah pola-pola seperti itu. Iya. Polanya orang benar berkarya. Lihat artis zaman dulu di kita 90-an. Sampai ke Malaysia. Fokus ke karya ya. Gue pernah. Prestasi. Mereka itu bikin lagu, rekaman. Itu one take oke loh dari zaman dulu. Iya. Kau selalu di hatiku. Itu satu take. Karena analog kan zaman dulu. Dan sampai sekarang suaranya begitulah. Karena apa? Ditempa. Dulu gue pernah punya produser itu. Dia cerita tentang almarhum Nike Ardila. Almarhum Nike itu. Belasan tahun rekaman. Itu dibikin nangis di dalam studio. Akhirnya gak jadi take. Harus hafal dulu. Iya. Karena susah rekaman. Iya. Akhirnya apa? Jadi orang. Legend sekarang. Walaupun orang yang sudah meninggal, fansnya tetap ada, lagunya tetap dikenal. Dan orangnya sampai sekarang siapa yang nggak tahu Nike Ardila? Generasi yang belum lahir zaman itu tuh baru lahir aja tahu Nike Ardila. Karena memang benar-benar karya, acting, main film, nyanyi, ngehits lagunya. Udahlah. Gitu. Kenapa kita nggak bisa balikin pola seperti itu daripada kita sibuk ini ya. Sensasi ya. Sensasi. Yalah, mudah-mudahan mimpi-mimpi kita ini jadi kenyataan ya. Iya. Amin. Harus. Dan semoga ini bisa jadi beberapa klarifikasi yang cukup jelas buat teman-teman dan beberapa obrolannya bisa kalian petik hikmahnya jadi manfaat buat semuanya ya Ki. Amin. Ya. Amin. Kalau kita sih lakuin yang terbaik aja. Gimana pun kalau ditanya IG saya hilang. Kenapa King ini? Wah sayang banget. Banyak orang menyayangkan. Kalau saya biasa aja tuh. Bikin lagi dan insya Allah kalau karyanya bagus bakal di follow orang. Iya. Itu aja. Ya gak? Amin ya Ki. Oke geng, give applause untuk Kiki The Potter.